Shalom, perkenalkan nama saya Yuli Andani, saya berasal dari Sulawesi Utara. Dan saat ini saya akan melakukan tes micro teaching. Saya mengambil kelas 3 untuk mata pelajaran matematika. Topiknya yaitu tentang bangun ruang, menghitung volume kudus menggunakan kubus satuan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini kalian? Ibu Yuli dengar kalian sangat bersemangat pagi ini ya. Jadi pagi ini kita akan memulai kelas matematika kita. Sebelum kita memulai, ada yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Injil maju untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh bangun, dan saat ini Tuhan kami akan belajar. Tuhan memberkati pelajaran matematika kami sehingga kami dapat mengerjakannya dengan baik, kami dapat mengerti serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Lah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Injil sudah memimpin doa. Silakan duduk. Oke ya, sebelum kita memulai ya, Ibu Yuli lihat meskipun kalian semangat tapi harus lebih semangat lagi ya. Jadi kita akan melakukan tepuk kita yang biasa, yaitu tepuk semangat. Oke, semua berdiri, mari sama-sama kita melakukan tepuk semangat. Ibu Yuli yang pimpin ya. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, Ibu Yuli nilai kira-kira ini sekitar nilainya KKM deh. Semua teriak ya. Oke, kita ulang lagi. Kalau begitu boleh melihat lebih semangat lagi. Oke. Apa kabar hari ini kelas 3? Baik, benar ya. Sekarang tepuk semangat. Semangat. Wah, luar biasa semangatnya. Ini ada yang lompat hampir sampai plafon ya, plafon sekolah. Jangan terlalu tinggi, nanti bisa rubuh ya. Oke, semua silakan duduk. Oke, jadi karena kalian sudah semangat, Ibu Yuli juga berharap di kelas ini kalian semangat belajar ya, karena kita mau bahas materi yang baru, kelanjutan dari yang kemarin. Oke, sekarang siapa yang masih ingat dulu nih pelajaran minggu lalu, pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Oke, benar, tentang bangun ruang. Tentang apa? Sifat-sifat bangun ruang. Oke, good job ya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Kita kemarin sempat membahas yaitu sifat-sifat dari bangun ruang kubus dan juga balok. Dan hari ini Ibu Yuli membawa sesuatu dan kalian sudah tahu mungkin ini apa ya. Jadi ini apa? Kardus, tahu pasti, atau karton. Kan biasa kalian beli mie berkardus-kardus, seminggu makannya mie. Oh enggak ya. Oke, jadi ini adalah kardus yang berbentuk bangun ruang kubus ya, benar sekali. Jadi kenapa Ibu Yuli membawa ini? Kan kita sudah tahu bahwa bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang tentunya memiliki ruang. Ya, kalau memiliki ruang berarti ada isi yang bisa kita hitung di dalam ruang tersebut ya, termasuk kubus yang Ibu Yuli bawa ini. Ya, kita tahu bahwa kubus itu sisi-sisinya semua sama. Ya, jadi siapa yang masih ingat kubus memiliki berapa sisi? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa. Ya, jadi kubus itu memiliki 6 sisi. Kemudian dia memiliki apa lagi? Rusuk. Benar. Ada berapa? Ada 12 rusuk. Kemudian yang terakhir Bu Yuli mau tanya. Popeye, ada berapa titik sudutnya kubus? Benar sekali, 8. Kita kasih one clap untuk Popeye. One clap. Ya, karena
sudah bisa menjawab dengan baik ya. Berarti pertemuan lalu dia sangat bersemangat ya, sehingga dia masih ingat ya. Oke. Nah, dari kardus yang sudah Ibu Yuli bawa, ternyata kardus ini kalau dimasukkan kardus-kardus kecil ya, atau kubus, kita sebut kubus ya, ini kubus yang besar, terus kita masukkan kubus-kubus yang kecil, kira-kira berapa kubus yang muat di dalamnya ya? Ada yang bisa menebak? Oke, jadi boleh kasih lihat, ini kan kardus besar atau kubus besar, ini kubus yang kecil. Nah, jika kubus kecil ini dimasukkan sampai penuh, nah kira-kira ada berapa kubus kecil yang masuk di dalam kubus yang besar ini? Belum tahu ya? Oke, itu nanti tugas kalian ya, untuk sama-sama kita menghitung berapa isi dari kardus atau kubus yang besar ini, berapa isi dari kubus yang kecil ini. Oke, sekarang Ibu Yuli mau kasih tahu ya, karena ini berhubungan dengan materi kita. Kubus yang kecil ini dinamakan kubus satuan. Ibu Yuli ulang sekali lagi, kubus yang kecil ini dinamakan kubus satuan. Untuk menghitung volume atau volume dari ya kardus yang tadi itu, kita bisa menggunakan kubus satuan ya. Jadi kubus dapat dihitung dengan menggunakan kubus satuan ini. Nah, kalau misalnya Ibu Yuli kasih, mungkin kalian masih bingung, Bu, maksudnya seperti apa ya? Kalian tahu ini bangun apa? Ya, kubus ya, benar. Karena tadi Ibu Yuli udah kasih tahu ini kubus. Nah, ini adalah apa nih kira-kira? Rubik ya, benar. Ini adalah Rubik. Ini adalah Rubik yang mungkin kalian sering mainkan ya, ketika di rumah, atau bahkan ini juga suka sekali dimainkan oleh orang dewasa. Nah, lihat. Di dalam Rubik ini terdapat apa? Kubus satuan, benar sekali. Ya, jadi di dalam kubus yang besar ini terdapat juga potongan-potongan kubus satuan. Jadi untuk menghitung isi ya dari bangun ruang kubus ini, kita bisa menghitungnya menggunakan kubus satuan. Ya, jadi sehingga kita tahu berapa nih isinya atau berapa nih volumenya dari kubus yang besar ini. Ya, cara menghitungnya ya bisa menggunakan kubus satuan. Nah, kalau kita hitung sama-sama, jadi ini ya, jadi kubus yang besar ini terdiri atas atau tersusun atas kubus-kubus satuan nih. Jadi kubus satuan ini ya, jika disusun ya, membentuklah kubus yang besar ini. Jadi ada isi di dalamnya. Oke, kita hitung bersama-sama ya, ada berapa kubus satuannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27. Ada berapa? 27. Apakah benar? Ini 27. Oke. Pasti kita akan menghitung berkali-kali kan? Karena ini sangat banyak. Ya, kalau kita hitung satu-satu bisa, tetapi lama. Ya, terus kira-kira bagaimana ya cara kita menghitung? Mungkin kalau cuma 4 gampang, tapi kalau banyak, apalagi misalnya contoh ini pesampingnya 10, ini 10, kemudian ini juga 10, ini 10, ini 10, 10. Nah, kita menghitungnya belum tumpukannya bisa lebih tinggi lagi, lebih lebar lagi ya, akhirnya kita bingung cara menghitungnya. Nah, jadi ada yang gampang nih, meskipun dia kubus satuan, kita bisa menggunakan perkalian untuk menghitung. Cara menghitungnya seperti apa? Jadi
kubus satuan pada sisi bawah, ya, kubus satuan pada sisi bawah atau yang disebut alas itu kita kalikan. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tapi bukan langsung kita jumlahkan 6. Ya, terus caranya bagaimana dong Ibu Yuli? Pusing nih. Nah, cara menghitungnya adalah kita kalikan sisi alas ada 1, 2, 3, kita kalikan dengan 3. 1, 2, 3. Ya, jadi 3 kali 3 ada berapa nih alasnya di sini? Untuk tahu nih sisi alasnya berapa, berarti 3 kita kalikan dengan 3 kubus satuan. Berarti 3 kali 3 berapa? Berapa? Oke, benar sekali, 3 kali 3 adalah 9. Kemudian itu kita baru dapat sisi alasnya ya, belum keseluruhannya. Baru setelah kita dapat kita dapat alasnya itu berapa, sekarang kita akan hitung nih keseluruhannya berapa dong. Nah, caranya kita kalikan dengan susunan yang ada di atasnya ini, atau disebut dengan tinggi dari kubus ya. Kita hitung berapa yang menyusun atau yang menyusun kubus ini dari tingginya. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada berapa tingginya kubus atau rubik ini? Ada 3. Berarti dari yang sisi alas tadi 9 kita kalikan dengan 3. 9 kali 3 berapa? Benar ya, 9 kali 3 27 ya, sehingga yang tadi sudah benar ya. Berarti jumlah keseluruhan isi dari rubik ini adalah 27 kubus satuan. Ya, jadi Ibu Yuli ulang sekali lagi. Jadi kubus yang besar ini ya, bayangkan ini kosong. Ya, bayangkan dulu kosong, kering kosong ya, meskipun di rubik ini tidak kosong ya, kosong. Nah, ketika kosong kita mau hitung nih berapa volumenya, berapa isinya. Kita bisa menggunakan apa? Kubus satuan ya. Misalnya ukuran kubus satuannya itu 1 cm ya, ini 1 cm. Nah, kira-kira dari panjang rusuk 1 cm itu berapa kubus satuan di dalam kubus yang besar ini? Dan ternyata setelah kita hitung ya, supaya lebih gampang, tidak hitung satu-satu nih, kalau makin tinggi terus dia makin lebar juga, karena kalau kubus kan misalnya nih contohnya orang menyusun bata. Nah, kita mau hitung pakai kubus satuan. Jadi kalau kita hitung satu-satu kan lama. Nah, kita pakai cara yang ini. Jadi yang bagian bawahnya ya kita kalikan dengan bagian atas. Ya, jadi 1 kita hitung kembali 1, 2, 3, kita kalikan dengan 1, 2, 3. Kemudian kita dapatlah berapa jumlah kubus satuan yang ada pada alasnya, yaitu 9. Kemudian kita kalikan dengan tingginya atau yang menyusunnya, yaitu 1, 2, 3. Berarti 9 kali 3 yaitu 27. Sehingga volume dari kubus ini atau rubik ini adalah 27. Sampai di sini apa ada yang masih bingung tentang menghitung volume kubus menggunakan kubus satuan? Oke, semua Ibu Yuli rasa paham ya. Jadi hari ini kita menghitungnya menggunakan kubus satuan. Nah, kalau kalian sudah mengerti semuanya, nanti untuk menghitung berapa ya jumlah dari kubus satuan yang akan kita masukkan ke dalam kardus ini, nanti setiap anak Ibu Yuli akan berikan pola dari kubus. Nah, setelah Ibu Yuli berikan, kalian akan melipatnya, kemudian kalian akan lem sehingga membentuk kubus satuan.
Oleh sebab itu, Ibu, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak, supaya nanti tidak bingung. Oke ya, pintar-pintar kalian ya. Tapi awas aja ya kalau sudah mulai kerja kan, Bu Yuli, Bu Yuli, Bu Yuli, Bu Yuli ya. Ibu Yuli sekarang tanya semuanya, nggak ada yang mau bertanya. Oke, jadi sekarang silakan ambil lem kalian, letakkan di atas meja. Oke, bagus. Semua yang sudah meletakkan di atas meja kasih jempol seperti biasa. Oke, good job ya. Semua sudah menyediakan lem. Nanti caranya bagaimana ya untuk mengelemnya sehingga rekat? Pertama nanti kalian lipat dulu. Oke, kalian lipat dulu satu-satu berdasarkan garisnya. Pokoknya lipat berdasarkan garisnya. Ya, setelah kalian lipat nanti begini supaya lebih mudah untuk dilem. Kemudian mulailah membentuk. Oke, nanti tinggal kalian lem ya, sehingga sama kayak punya Bu Yuli nanti. Ini kan belum dilem, yang ini sudah dilem. Oke. Nah, itu tugas yang pertama. Nanti yang kedua, Ibu Yuli akan membagikan LKS ini, ya. Jadi kalian akan menghitung berapa kubus satuan yang ada di dalam kubus yang lebih besar ini, ya. Berapa isi dari kubus yang besar ini, berapa kubus satuan, ya, sama seperti tadi yang Ibu Yuli sudah jelaskan. Oke, ada 2 nomor yang ini ya, satu orang nanti dapat 1, tetapi kalian nanti akan mengerjakannya tetap di dalam kelompok. Jadi meskipun kalian punya sendiri-sendiri, tetapi nanti kalian membentuk kelompok. Sampai sini paham? Oke, paham. Sekarang Ibu Yuli akan membagikannya. Oke, ya, ini untuk Alex. Ini untuk Injil. Ini untuk Popeye. Oke, semua sudah dapat kan? Tidak ada yang tidak dapat. Kalau sudah dapat, sekarang Ibu Yuli minta kalian membentuk kelompok. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kalian akan mengerjakan di dalam kelompok. Boleh diskusi, jawabannya boleh ya, namanya kelompok. Kalian boleh diskusi, tetapi hanya dengan kelompok sendiri, jangan dengan kelompok yang lain, ya. Kemudian setelah berdiskusi, silakan boleh melipatnya bersama-sama, tetapi ingat, ya, bukan fokusnya bermain, bercerita, tetapi menyelesaikan pola. Setelah menyelesaikan pola, boleh mengerjakan LKS secara bersama-sama. Oke, Ibu Yuli akan memberikan waktu kalian 20 menit, cukup ya, untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, kemudian nanti rubiknya dikumpul. Oke, selamat mengerjakan. 20 menit kemudian. Oke, wow, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan semua pekerjaannya. Nanti kalian bisa menggunakan ini pada saat jam istirahat ya. Jadi habis makan kalian boleh melihat sendiri dan menghitung sendiri berapa volume dari kardus ini ya, menggunakan kubus satuan yang sudah kalian buat. Ya, nanti kalian bisa lapor hasilnya di pertemuan matematika yang berikut.
Oke, LKS-nya Bu Yuli simpan untuk diperiksa, nanti Bu Yuli kumpulkan. Nanti Bu Yuli bagikan kepada kalian. Oke, dikumpulkan ya secara berkelompok. Oke, sudah rapi. Terima kasih sudah mengumpulkan dengan rapi. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ada yang mengisi ingat? Oke, hari ini kita belajar tentang bagaimana menghitung volume kubus menggunakan kubus satuan ya, seperti yang tadi kita sudah pelajari. Apakah susah atau mudah? Oh, mudah ternyata ya. Jadi ingat, kalau misalnya tumpukan kubusnya masih sedikit, mungkin kita tidak akan terlalu pusing. Tapi contoh nih, kalau misalnya tumpukannya sudah banyak, sudah tinggi ya, kita mau menghitung kubus satuannya kan juga pusing. Jadi caranya adalah seperti yang belajarkan tadi. Jadi yang sisi alas dikalikan, setelah dikali, kemudian dikalikan kembali dengan tingginya ya, kemudian dapatlah total atau jumlah keseluruhannya dari isi kubus yang besar tadi ya, sehingga kita bisa tahu isinya itu berapa. Nanti kalau masih ada yang bingung, kemudian malu bertanya, bisa ketemu ibu secara pribadi untuk menanyakan. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri, kita mau mengisi refleksi dulu. Silakan kalian boleh memberikan tanda smile kalau misalnya kalian senang ikut kelas hari ini. Tapi kalau kalian misalnya agak tidak bersemangat atau kebingungan, kalian bisa berikan sad face ya di buku refleksi matematika. Oke, silakan boleh memberikan tanda. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan disimpan buku refleksinya. Ingat, buku refleksinya Bu Yuli kumpulkan setiap 2 minggu 1 kali. Jangan lupa tulis tanggalnya ya. Kadang-kadang soalnya ada yang tidak tulis tanggal. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kiranya kita terberkati ya. Melalui pembelajaran ini kita juga belajar bagaimana kita juga sebagai manusia ini kita menghitung berkat-berkat Tuhan ya. Kita kan pribadi nih, kita juga perlu diisi oleh banyak firman Tuhan di dalam hidup kita ya. Sama seperti tadi kan, kubus satuan itu yang berpotong-potong. Nah, caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan bagaimana? Yaitu satu, kubus satuan pertama berdoa, kubus satuan kedua adalah bersekutu, kubus satuan yang ketiga adalah apa? Kita baca firman Tuhan ya. Ibu Yuli berharap ini boleh mengingatkan kita bagaimana juga Tuhan itu boleh mengisi tubuh kita ini, sehingga kita boleh selalu dekat dan tetap kuat di dalam Dia. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati pembelajaran kami. Dan Tuhan terus memberkati anak-anak kelas 3 sehingga dapat memahami materi-materi yang sudah kami pelajari. Semua materi ini Tuhan bukan untuk kami, bukan untuk semata-mata membuat kami pintar saja. Pintar memang penting, tapi lebih dari itu melalui pembelajaran ini kami dapat melihat kemahakuasaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih kelas 3. Oke, sekarang cuci tangan satu persatu, kemudian siap untuk makan. Sampai ketemu.